Kisah Abu Nawas. Pada suatu hari, seorang pencuri berhasil mencuri 100 keping uang emas milik seorang saudagar kaya. Saudagar kaya itu berusaha keras dengan berbagai cara untuk menemukan pencurinya. Namun, sampai beberapa lama pencuri itu tetap tidak ditemukan. Saudagar kaya itu sampai kewalahan, kemudian membuat pengumuman. Ia akan merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik si pencuri. Bila pencuri itu bersedia mengembalikan harta yang telah dicurinya. Namun, pencuri itu tetap tidak menampakkan batang hidungnya. Pencurian ini telah dilaporkan kepada hakim. Hakim pun berusaha menemukan pencuri. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil apa-apa. Akhirnya saudagar itu mengadakan sayembara untuk menemukan pencuri. Barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, berhak sepenuhnya memiliki emas yang dicuri itu. Banyak orang yang mengikuti sayembara itu, tetapi semuanya gagal menemukan si pencuri. Si pencuri merasa senang karena jati dirinya tidak terungkap. Bahkan, ia juga berpura-pura mengikuti sayembara. Kini harapan tertuju sepenuhnya kepada Abu Nawas. Biasanya ia selalu berhasil memecahkan masalah yang rumit. Namun, waktu itu Abu Nawas sedang pergi untuk memenuhi undangan pangeran negeri tetangga. Akhirnya pencuri itu was-was. Yang selama ini merasa aman mulai merasa resah dan ketakutan. Ia merencanakan untuk meninggalkan rumahnya dengan membawa pergi emas yang telah dicurinya. Namun, kemudian ia membatalkan niat busuknya itu. Jika ia pergi, berarti ia membuka kedoknya sendiri. Ia memutuskan untuk tetap tinggal. Walaupun segalanya bisa terjadi. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Abu Nawas telah kembali karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas yang mendengar kabar itu lantas langsung menerima tantangan, mengikuti sayembara yang menemukan pencuri uang milik saudagar kaya itu. Keesokan harinya, semua penduduk berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas datang membawa tongkat dengan jumlah yang sangat banyak. Semua tongkat itu mempunyai ukuran yang sama. Abu Nawas segera membagi-bagikan tongkat itu kepada semua orang. Kepada setiap orang yang hadir mendapat satu tongkat. Abu Nawas berkata, "Bawalah tongkat-tongkat itu pulang ke rumah kalian masing-masing. Tongkat itu telah aku beri mantra." Tongkat yang dipegang oleh pencuri akan bertambah panjang 1 jengkal. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Untuk sekarang, pulanglah.
Pulanglah kalian semua. Lantas orang-orang yang hadir pada kesempatan itu dan sudah mengikuti sayembara yang disampaikan Abu Nawas bubar. Sedangkan si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan diri supaya tidak tertangkap. Akhirnya ia memotong tongkat sepanjang 1 jengkal. Jika tongkatnya bertambah panjang, tentu tidak akan ketahuan. Tongkatnya tetap akan terlihat seperti ukuran semula, pikirnya. Keesokan harinya, penduduk berkumpul di depan gedung pengadilan. Masing-masing membawa tongkat yang telah diberikan oleh Abu Nawas. Si pencuri itu merasa tenang karena tongkat miliknya telah dipotong sepanjang 1 jengkal. Jika tongkat itu bertambah panjang 1 jengkal, pasti tak akan tampak. Ia memuji kecerdikannya sendiri karena berhasil mengelabui Abu Nawas, pikirnya. Penduduk yang hadir pada kesempatan kali itu berbaris di depan Abu Nawas. Abu Nawas pun memeriksa tongkat-tongkat mereka satu persatu. Giliran si pencuri pun tiba. Abu Nawas sudah menduga ada yang tidak beres. Ia pun segera mengetahui bahwa tongkat yang dibawanya berbeda. Tongkat itu lebih pendek 1 jengkal. Pencuri itu pasti memotong tongkatnya karena takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu akhirnya diadili dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan 100 keping uang emas yang dicuri menjadi milik Abu Nawas. Namun ia tidak menikmatinya sendiri. Ia menyerahkan sebagian dari hadiah itu kepada keluarga si pencuri. Ia juga membagikan sebagian lagi kepada orang-orang miskin. Sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Sekian hikmah yang bisa kita petik dari cerita tentang seorang pencuri yang berhasil dijebak oleh Abu Nawas ini. Kita mendapatkan pelajaran bahwasanya orang yang bersalah itu pasti akan merasa was-was dalam hidup yang sedang dijalani. Hidupnya tidak akan tenang, seperti halnya di dalam cerita ini. Orang yang menjadi pencuri yang menurutnya benar pasti akan dilakukan walaupun itu salah. Semoga kita terjauhi dari hal-hal seperti itu. Sekian cerita kali ini, terima kasih.